先收拾你！我的使命是守护小雨，就没有人可以将我打倒！Halo YouTube, selamat datang kembali di MH Movie. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita dari anime Donghua dengan judul Si Xingji. Di part sebelumnya telah diceritakan bahwa Tang Sanzang dan Bailang sedang beristirahat di sebuah warung makan, yang ternyata pemilik warung itu adalah seorang iblis. Tang Sanzang, Bailang, dan satu anak kecil yang berada di sana diseret masuk ke dalam sarang iblis. Sebelumnya, mohon bantu channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Mengetahui bahwa Tan Sanzang dan Bailang sedang diserang oleh iblis jahat, Aosue berusaha membebaskan mereka berdua. Tentu saja, sang iblis jahat itu tidak akan membiarkannya. 赶快把那个男人放出来！他如果受了一丁点伤，你以为老子会怕你呀？边的肉怎么可能让给你？Sayangnya dalam pertarungan singkat itu, Aosue tidak mampu menandingi dari kekuatan iblis jahat itu. Karena di dalam tubuh Aosue terdapat 3 jarum perak yang sebelumnya ditancapkan oleh Tan Sanzang, sehingga membatasi kekuatan Aosue. Aosue berniat untuk mencabut jarum perak itu, namun hal itu tentu saja akan membuat Aosue segera berubah ke dalam wujud kuda putih. Sementara itu, di dalam sarang iblis, Tan Sanzang dan seorang anak kecil juga sedang berusaha menyelamatkan diri mereka dari serangan cacing iblis jahat. 大师，救我！有我道藏心经的力量，这妖物伤不到你。施法之时， Tan Sanzang lalu memegang cacing iblis yang dia temui, sehingga Tang Sanzang mendapatkan penglihatan bahwa dulunya pemilik warung itu adalah manusia biasa. Namun penduduk desa membakar mereka karena dianggap melahirkan bayi iblis yang menjadi sumber bencana dan malapetaka di desa mereka. Akhirnya pemilik warung itu mati dengan membawa kebencian yang mendalam bagi penduduk desa. 妖怪！放过我们吧！你们生出这样一个妖怪，都是祸害，给我们整条村子带来了多少厄运！你找死他们！快躲进去！加入！我一定要为你报仇，让这些人不得好死！ Sementara itu, Bailang juga sedang berusaha menyelamatkan dirinya dari iblis jahat itu. Bailang terkena semburan racun berbisa dari iblis itu, sehingga matanya tidak bisa melihat. Beruntung Bailang bisa memanggil roh naga Shao, sehingga membuat iblis-iblis itu terbakar. 来吧，来吧！我的眼睛！这么年轻有活力，放我！妈妈，好痛！就算眼睛不能用，靠听着就知道他在哪儿。狼爪！
Suami iblis yang mendengarkan teriakan dari istrinya berniat memeriksa keadaan istri dan anaknya. Namun, cacing-cacing siluman itu tidak lagi sanggup menahan Aosue. Ternyata Aosue mencabut 3 jarum perak di dalam tubuhnya, sehingga dia kembali mendapatkan kekuatan naganya dan menghajar suami iblis itu. Sementara itu, mama iblis yang menyaksikan bayinya mati terbakar, dia sangat marah kepada Bailang. Beruntung, Tan Sanzang dan Aosue segera datang untuk menyelamatkan Bailang. Sehingga mereka berhasil mengalahkan iblis itu. 一定要补偿我，我要一点点的吃掉你！不准你乱来！滚开！别妨碍我！无咒！好难受！你在干嘛？滚开！滚开！天雷召唤！今天。 Setelah berhasil mengalahkan iblis-iblis itu, Aosue meminta Tan Sanzang untuk segera menyembuhkannya. Karena 3 jarum perak itu telah dilepas, sehingga Aosue akan segera berubah menjadi wujud kudanya. Tan Sanzang memberikan syarat kepada Aosue, jika ingin disembuhkan, maka Aosue harus menemani Tan Sanzang pergi ke surga barat. Tan Sanzang lalu mengajak Bailang untuk mencari seorang anak kecil yang tertinggal di dalam sarang iblis. Namun sayangnya mereka tidak menemukan anak itu. Mereka justru malah bertemu dengan para dewa yang berusaha merebut kitab suci dan menuntut kematian Zi Xianjingang. 白狼，你能追踪到他的气味吗？怎么样？唐三藏啊！镇山转龙夜！实在警告，被包围了。 Situasi semakin menyulitkan mereka. Karena mata Bailang sekarang tidak bisa melihat setelah terkena racun iblis. Tan Sanzang mengatakan kepada Bailang agar percaya kepada dirinya sendiri dan mengingat saat dia bertarung dengan Zi Xianjingang. Dalam keadaan seperti itu, Aosue dihadapkan dengan 2 pilihan yang membingungkan. Jika dia membantu Tan Sanzang, dia juga akan diperangi oleh para dewa. Sementara jika dia membiarkan Tan Sanzang, maka Tan Sanzang akan mati. Sedangkan yang bisa menyembuhkan kutukannya hanyalah Tan Sanzang. Akhirnya Aosue memikirkan cara lain, yaitu berpura-pura membantu Tan Sanzang, lalu ketika lengah dia akan membunuhnya dan memberikan kepala Tan Sanzang kepada Dewa Guan Yin yang telah mengutuknya. Berharap bahwa yang dia lakukan itu akan membuat Dewa Guan Yin mencabut kutukannya. 唐三藏，我来了！唐三藏，我答应你，一起去西天。王手！ Pertempuran di antara mereka pun tak dapat terhindarkan. Bailang yang matanya tidak dapat melihat harus menerima serangan yang bertubi-tubi dari para dewa, sehingga serangan itu menghancurkan tulang-tulang Bailang. Bailang lalu teringat dengan perkataan Tan Sanzang sebelumnya bahwa dalam keadaan seperti ini, yakinlah pada dirimu sendiri. Sehingga ingatan itu berhasil membuat Bailang mengeluarkan kekuatan terbesarnya yang selama ini belum pernah dikeluarkan. Sehingga membuat tangannya sembuh kembali dan matanya kembali bisa melihat. 永远不放弃这个信念，就没有人可以将我打。
他的狼魂竟然有这么强的压迫力！我早就看出你的把戏了。小子！ Tak lama kemudian, tiba-tiba Dewa Guan Yin yang sangat kuat datang, dan film pun bersambung. Cukup sekian untuk episode kali ini. Video berikutnya akan menjadi episode terakhir dari season 1. Pastinya akan ada banyak sekali kejutan di episode terakhir nanti. Sebagai bocoran saja, anak kecil yang hilang di dalam sarang iblis ternyata belum mati. Bahkan dia nanti akan menjadi sosok yang sangat penting di episode terakhir. Penasaran kan? Nantikan ceritanya di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.